warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Rizky Samnofrianto. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Hukum Tata Negara, angkatan 2018 dengan NIM 183303009. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan materi tentang ahli waris zawil furud. Nah, di dalam pemaparan ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ataupun ujian tengah mid semester di dalam mata kuliah fikih mawaris, yang mana mata kuliah ini diampu ataupun dibimbing langsung oleh Ibu Fitra Neli. Kawan-kawan semua, di dalam fikih mawaris ada yang namanya ahli waris zawil furud. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam pembahasan mengenai zawil furud itu sendiri, kita mesti harus tahu dulu apa sih pengertian dari zawil furud itu tersebut. Nah, ahli waris zawil furud artinya adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti. Artinya apa? Sudah ditentukan secara keseluruhan. Artinya pembagian bagian yang akan diterima oleh setiap manusia atau setiap unsur keluarga itu sudah dipastikan, sudah dikotak-kotakkan, sudah disusun secara sistematis. Nah, untuk penegasan bisa kawan-kawan lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 11 sampai 12. Di sana menceritakan atau menjelaskan secara detail tentang ahli waris zawil furud itu sendiri. Baik, pada ahli waris zawil furud itu ada 7 bagian. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu bagian dari anak laki-laki. Anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian sekaligus atau setengah atau lebih dari setengah jika dia bersama dengan anak perempuan. Artinya apa? Laki-laki ini akan mendapatkan 2 bagian jika dia bersama dengan satu orang anak perempuan. Nah, setelah dari anak laki-laki kita masuk kepada anak perempuan. Nah, anak perempuan itu sendiri itu ada 2 kemungkinan atau 2 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu jika dia satu orang anak perempuan, dia akan mendapatkan bagian setengah tanpa ada unsur lain yang mengganggunya. Artinya apa? Dia akan mendapatkan bagian setengah jika ia berdiri seorang diri. Nah, kemungkinan kedua, dia akan mendapatkan bagian 2/3. 2/3 ini jika dia lebih dari 2 ataupun 3 orang. Nah, dia akan dapatkan bagian 2/3. Baik, kita masuk kepada poin yang ketiga kawan-kawan semuanya. Poin yang ketiga itu adalah bagian ayah. Ayah di dalam ahli waris zawil furud dia akan mendapatkan bagian 1/6. 1/6 ini akan dia dapatkan jika dia yang meninggal atau ahli waris yang meninggal, ia meninggalkan seorang anak. Artinya, andaikan nih yang meninggal adalah ibu kita dan si ibu meninggalkan seorang anak, artinya apa? Si ayah akan mendapatkan bagian 1/6 jika dia bersama dengan satu orang anak. Oke, kita masuk kepada poin yang keempat. Di poin yang keempat itu ada pembahasan tentang poin ibu. Di dalam ahli waris zawil furud, seorang ibu akan mendapatkan bagian itu 1/6 sama dengan seorang ayah jika ia dibersamai dengan seorang anak. Tetapi seorang ibu akan mendapatkan bagian 1/3 jikalau dia tidak dibersamai oleh seorang anak. Artinya jika seorang ayah meninggal dan dia tidak memiliki anak, artinya ibunya janda tanpa dibersamai oleh seorang anak, maka harta warisan yang akan dia dapatkan adalah 1/3 dari bagian harta penuh. Baik, kita masuk kepada poin berikutnya tentang pembagian ahli waris zawil furud. Ahli waris zawil furud yang poin kelima ada itu bagian untuk suami. Suami memiliki 2 kemungkinan yang akan dia dapatkan. Yang pertama itu ada bagian setengah jika dia tidak punya anak. Artinya seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan meninggalkan harta warisan tanpa disertai ada anak di dalam pernikahan mereka, maka dia akan mendapatkan harta warisan itu setengah. Nah,
ada kemungkinan seorang suami akan mendapatkan harta warisan itu hanya seperempat. Seperempat itu ia dapatkan ketika ia bisa bersamai oleh seorang anak. Entah itu dia anak laki-laki, entah ia itu anak perempuan. Artinya apa? Jikalau ia dibersamai oleh seorang anak, harta yang warisan yang akan ia dapatkan adalah seperempat. Nah, setelah lepas dari kata suami, kita beralih kepada sang istri. Si istri pun seperti itu. Ia akan mendapatkan bahagian seperempat dari harta warisan penuh jika ia tidak disertai oleh seorang anak. Namun, ia akan mendapatkan harta warisan seperdelapan jika dia disertai oleh seorang anak. Artinya apa? Ada semakin kecil pembahagian jika ia disertai oleh seorang anak. Semuanya kita masuk kepada poin yang ketujuh atau poin terakhir di dalam pembahasan ahli waris zawil furud sendiri. Di poin yang ketujuh kita berbicara tentang saudara seibu, artinya kakak, adik yang ada di dalam lingkungan ibu kita, seperti paman, tante, dan lain-lainnya. Di dalam saudara seibu, entah dia itu laki-laki, entah dia itu perempuan, dia akan mendapatkan bahagian seperenam jika di dalam pembagian itu tidak ada bapak dan tidak ada anak dari seorang ibu. Artinya dia akan dapatkan bagian seperenam itu, entah dia itu anak laki-laki, entah dia itu anak perempuan. Jikalau kedua antara bapak dan anak ini tidak ada, maka bagian yang akan dia terima adalah seperenam. Nah, kemungkinan kedua, entah dia itu laki-laki, entah dia itu perempuan lagi, dia akan mendapatkan bagian itu sepertiga jika tidak mereka itu lebih dari satu orang. Ya, jika adik atau saudara ibu kita itu lebih dari satu orang, dia akan dapatkan harta warisan itu sebanyak sepertiga, tetap dengan tidak ada bapak dan tidak ada anak. Mungkin jika ada bapak ada anak, mungkin perhitungannya lain lagi nih. Nah, artinya jika ia lebih dari satu orang tanpa disertai ada bapak, tanpa disertai ada anak, maka ahli harta warisan yang akan dia dapat adalah sepertiga. Ini kan di antara penjelasan yang telah dipaparkan tadi. Ini adalah bentuk ahli waris yang pembagiannya atau ketentuannya sudah ditentukan. Namun ada juga nih bagian yang keduanya, itu adalah ahli waris yang tidak ditentukan. Ahli waris yang tidak ditentukan itu di dalam hukum kewarisan mendapatkan harta warisan juga, tetap ada jatah, tetap ada pembagian yang akan ia terima. Namun hanya saja harta warisan itu bisa ia dapatkan dengan kedua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tanpa adanya ahli waris zawil furud, tidak ada satupun ahli waris zawil furud, maka harta warisan itu akan penuh dia terima. Kemungkinan yang kedua yaitu sisa, setelah pembagian ahli waris zawil furud semuanya telah dibagikan, ternyata masih ada sisa-sisa, maka itu yang akan dia terima sebagai ahli waris yang lain. Nah, kawan-kawan semuanya, berakhir sudah nih penyampaian atau pemaparan materi dari saya selaku pemateri, selaku pemantik di dalam materi ahli waris zawil furud. Nah, terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan. Jangan lupa berikan komentarnya, berikan kritikannya untuk konten ini lebih baik lagi. Nah, saya selaku pemateri mohon maaf apabila ada kesalahan, maupun baik itu dalam penyampaian kata maupun itu dalam penyampaian tulisan dari sikap yang tidak mengenakan hati bagi para pendengar. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.